Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani Oktaviani dengan NIM C1C023047 dari kelas R11 Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan 1 dengan dosen pengampu yaitu Pak Wirmi Eka Putra, SE, MSI, tentang hukum pajak, alasan pemerintah memungut pajak, teori dan asas pemungutan pajak. Baiklah, kita masuki pada materinya. Yang pertama itu membahas tentang definisi perpajakan. Definisi pajak telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1. Dijelaskan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan ada pengertian pajak lainnya menurut para ahli. Salah satunya yaitu Prof. Dr. Haji Rotsman Sumitro SH. Ia mengatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Selanjutnya, Rifki Sidik. Pengertian pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintah suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasa tidak langsung. Selanjutnya, pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah hukum yang bersifat publik dalam mengatur hubungan negara dan orang atau badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Selain itu, hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang atau kas negara. Hukum pajak merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Kemudian ada jenis hukum pajak. Terdapat 2 jenis hukum pajak. Yang pertama ada hukum pajak formal. Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Yang kedua ada hukum pajak material. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak, siapa yang dikenai pajak, yaitu subjek pajak, dan besaran pajak yang harus dibayar, yaitu tarif pajak. Selanjutnya, fungsi hukum pajak. Hukum pajak memiliki fungsi sebagai sumber yang dapat menjelaskan mengenai subjek dan objek pajak yang perlu atau tidak perlu untuk dijadikan sebagai sumber pemungutan pajak demi peningkatan potensi pajak secara keseluruhan. Selanjutnya, kedudukan hukum pajak. Menurut Prof. Dr. Rotsman Sumitro SH, hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama ada hukum perdata, mengatur hubungan antara suatu individu dengan individu lainnya. Yang kedua ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut. Yang pertama ada hukum tata negara, yang kedua hukum tata usaha, hukum administratif, yang ketiga hukum pajak, yang keempat hukum pidana. Selanjutnya, alasan pemerintah memungut pajak. Setidaknya ada 2 prinsip dasar kenapa negara memungut pajak. Yang pertama, yaitu benefit principle, bahwa karena warga negara memperoleh keuntungan dari negara, maka negara diperbolehkan memungut pajak kepada warga negaranya. Prinsip yang juga menjadi dasar negara memungut pajak adalah ability to pay taxation principle, yaitu bahwa negara memungut pajak harus berdasarkan kepada kemampuan masing-masing individu warga negara. Warga negara yang mempunyai kemampuan lebih membayar pajak lebih besar daripada mereka yang mempunyai penghasilan lebih kecil.
Teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak memberikan penjelasan mengenai hak negara untuk memungut pajak. Yang pertama ada teori asuransi, yaitu teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi dalam perjanjian asuransi. Yang kedua ada teori kepentingan. Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam pelindungan jiwa dan harta. Selanjutnya nomor 3 yaitu teori daya pikul, beban pajak yang harus disesuaikan dengan daya pikul masing-masing orang. Yang keempat teori bakti, sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagian suatu kewajiban. Yang kelima ada teori asas daya beli, yaitu dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Lanjut ke asas pemungutan pajak. Dalam teori pemungutan pajak ada beberapa asas yang dijadikan acuan oleh negara untuk menentukan wewenangnya, baik untuk warga negara asing ataupun warga negara sendiri. Yang pertama yaitu ada asas domisil. Asas domisili berarti negara dapat menarik pajak sesuai tempat tinggal. Istilah domisili merujuk pada tempat tinggal wajib pajak orang pribadi. Jumlah tempat domisili wajib pajak suatu badan atas penghasilan yang telah diterima wajib pajak. Yang kedua ada asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan yang menjadi landasan adalah status kewarganegaraannya dari badan usaha atau orang yang mendapatkan penghasilan. Yang ketiga ada asas sumber, yaitu asas sumber merupakan asas yaitu negara yang dapat mengenakan pajak untuk penghasilan yang diperoleh negara tersebut. Sekian pemateri dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.